Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Quran Kakak Syirat. Jadi berbincang langsung dengan narasumber lomba musabaqah tilawatil Quran. Dia itu pernah juara MTQ di berbagai lomba. Jadi tunggu terus kami di Lentera Podcast Kakak Syirat. Nah, kita sambut narasumber kita yaitu Muhammad As-Safari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini merupakan narasumber kita yang akan kita kulik-kulik tentang Al-Quran. Jadi silakan duduk. Nah, mungkin bisa diperkenalkan mungkin dirinya lagi kepada penonton yang ada di Syirat. Baik, kali ini sebelum saya mulai, alangkah lebih baiknya kita saling mengenal atau silaturahmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mataram. Kali ini saya diundang oleh Departemen Media, yakni Lalu Sultanul Azmi, yang dimana beliau adalah salah satu sahabat saya. Tadi kita sudah mendengarkan nih perkenalan dari Muhammad Safari, jurusannya jurusan teknik, dan dia juga sahabat saya. Jadi mungkin perkenalin dulu apa sih musabaqah tilawatil Quran itu? Baik, kali ini saya akan jelaskan tentang MTQ atau kepanjangan dari Musabaqah Tilawatil Quran. Di sini kita sudah tahu bahwa kepanjangan dari MTQ itu adalah Musabaqah Tilawatil Quran. Yang dimana di MTQ ini adalah tempat orang-orang yang mulia atau orang-orang berilmu untuk mengembangkan ilmu-ilmu Al-Quran. Yang dimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik ilmu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih tilawatul Quran, apa sih itu lagu-lagu dalam Al-Quran. Jadinya lagu-lagu dalam Al-Quran itu adalah sunnah dari sebelum Nabi Muhammad. Tidak ada lagu-lagu dalam Al-Quran itu. Contohnya adalah salah satu mukjizat dari 25 Nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam, di mana mukjizat dari Nabi Daud ini adalah suaranya itu bisa menghentikan hembusan angin. Contohnya, andaikan Nabi Daud sampai sekarang ini masih ada, sampai zaman kita sekarang, mungkin kalau beliau itu melantunkan suaranya, mungkin di Universitas Mataram ini tidak ada yang berbicara, saking merdu suara beliau. Jadi Saking ditunggu-tunggunya ya. ya, karena salah satu mukjizat beliau gitu. Ya, mungkin itu kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga sekali dikeluarkan suaranya itu sampai angin berhenti. Andaikan bisa dilihatkan suaranya ya. Ya, andaikan bisa dilihatkan sampai saat ini, mungkin kita tidak bisa tidur mungkin karena teringat suaranya. Ya. Jadi sekarang kita bisa dengarkan inkarnasi dari suara Nabi Daud itu seperti apa gitu. Contohnya sering kita didengarkan di berbagai masjid, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang dimana ayat suci Al-Quran ini adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah, bukan perkataan makhluknya, tapi perkataan yang diciptakan oleh Maha Penciptanya gitu. Andaikan lantunkan Al-Quran itu dilantunkan dengan lagu-lagu yang begitu luar biasa, ya, itu adalah salah satu mukjizat Nabi Daud yang diinkarnasikan sampai saat ini bisa kita dengar. Contohnya seperti Syekh atau Al-Mukarram Haji Muammar, Syekh Darwin yang Qori internasional, Ustaz Sabarudin atau Qori internasional di NTB saat ini yang memegang LPTQ di NTB. Beliau adalah salah satu guru saya, yang dimana saya sudah kenal jauh beliau, bahwa beliau itu adalah salah satu ulama di NTB yang terkenal dengan suaranya yang merdu dan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan syahdu atau zawqnya yang luar biasa. Sebelum saya beralih ke lebih jauh, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan dulu tentang apa itu Nagomul Quran. Jadi Nagomul Quran atau sering disebut dengan lagu-lagu Al-Quran. Nagomul Quran itu dibagi menjadi dua pilar. Yang pertama adalah mujawad, yang kedua adalah murattal.
yang dimana dua bagian ini dia sama tapi ada perbedaannya, ada kesamaan, ada perbedaannya. Mujawad itu sering didengar, sering dikatakan dengan tilawatul Quran, dan murattal ini sering dikatakan dengan tartil Quran. Tapi di dalam dua pilar ini ada kesamaannya, itu adalah lagu-lagunya. Lagu-lagunya itu ada 7 macam. Yang pertama ada namanya lagu bayati, lagu soba, lagu hijaz, lagu nahawan, ros, shika, dan jiharka. Berikut adalah 7 lagu dalam tilawatul Quran. Dalam 7 lagu ini juga terdapat bagian-bagiannya. Contohnya saya contohkan di lagu bayati. Lagu bayati ini mempunyai bagian-bagian tertentu, yaitu seperti bayati asli, bayati nawa, bayati husaini, bayati jawab, jawab, dan bayati suri. Itu salah satu bagian dari bayati. Jadinya dari 7 macam lagu tadi itu memiliki bagian masing-masing atau memiliki struktur masing-masing. Contohnya lagi saya contohkan di lagu soba, di mana lagu soba ini terdiri dari 3 bagian atau 3 struktur, yaitu soba asli, soba asyiron, soba ajami, atau soba asyiron alal ajami. Mungkin seperti itu lagu-lagu dalam Al-Quran. Itu gambaran khusus ya terkait dengan musabaqah tilawatul Quran itu sendiri. Nah, jadi di musabaqah tilawatul Quran itu dilombakan sekarang, itu dilombakan dari dulu sampai sekarang masih dilombakan dan menjadi ajang bergengsi di untuk teman-teman Qurani yang ingin berprestasi di cabang Al-Quran. Nah, mungkin bisa apa saja prestasi-prestasi yang diraih Safari mungkin di dalam musabaqah tilawatul Quran. Baik, sepertinya saya tidak terlalu banyak menjelaskan tentang ini ya, karena mungkin motivasi ya, kita itu. mungkin saya akan sedikit kasih motivasi untuk para sahabat-sahabat yang di sana, bahwa kita dalam Al-Quran itu tidak hanya untuk mendapatkan hadiah, tapi kita melihatnya adalah mensyiarkan agama Allah, yaitu adalah bukan untuk riya atau untuk pamer-pamer suara kita bagus seperti itu. Kita untuk melombakan tilawatul Quran ini sebenarnya untuk menyiarkan agama. Saya dulu saya berbagi kisah sedikit tentang kisah saya dari kecil sampai sekarang, sampai saat ini. Dulu saya sebenarnya berlatih sendiri dengan tilawatul Quran ini, tidak mempunyai guru. Tapi keinginan saya untuk bisa tilawatul Quran itu adalah sangat besar. Dulu saya sering ke sawah untuk mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran yang sering disetel di masjid. Jadinya saya sering ke sawah, waktu sore saya pergi ke sawah. Terus dari itu akhirnya saya ikut pondok pesantren Al-Aqiyah namanya di rumah saya. Waktu itu saya belum punya uang, karena saya tidak punya uang untuk daftar SPP dan daftar untuk mengajinya lagi dalam khusus tilawatul Quran ini. Akhirnya saya dikeluarkan dari pondok karena tidak punya biaya waktu itu. Karena keinginan saya untuk belajar, akhirnya saya dicari oleh pimpinan pondok pesantren untuk membiayai saya agar bisa mengaji di sana dan menuntut ilmu agar lebih memperdalam ilmu saya. Sejak itu pada tahun 2017 itu saya diajak lomba untuk mengikuti mata lomba tilawatul Quran ini, tapi tidak sesuai dengan harapan saya. Mungkin karena niat saya dulu tidak baik gitu, makanya saya tidak diperbolehkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan. Sahabat-sahabat itu berarti luruskan niat ya. Jadi yang pertama itu kita luruskan niat, bahwa niat kita itu Allah SWT, hanya kepada Allah. Jangan meniatkan untuk mendapatkan juara, untuk mendapatkan hadiah gitu. Cukup satu niat, itu lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Ya, dari sana pertama saya mendapatkan juara 3 waktu itu. Terus lanjut ke tahun berikutnya, tahun 2018 saya mendapatkan atau meraih juara di Desa Labulia, itu mendapatkan juara 1 dengan mata lomba tilawatul Quran, dan lanjut ke kecamatan sampai ke kabupaten saya mendapatkan juara 2. Karena waktu itu saya lagi kurang fit, karena juga mungkin belum banyak saya mendapatkan ilmu, jadinya saya tidak dapat
baik dari sana ya disuruh belajar lagi gitu. Digiat lagi gitu. Akhirnya saya berniat untuk rehat 1 tahun untuk tidak ikut dalam ajang MTQ ini. Akhirnya saya masuk sekolah SMK waktu itu, tapi tetap saya mondok. Habis sekolah saya mondok lagi untuk memperdalam ilmu saya biar ilmu saya yang pelajari itu tidak hilang. Jadinya waktu itu Lagi ya kalau pisau kalau dari asah bakal pun terbiasa itu. jadinya pas SMK itu ada lomba, jadi lomba perwakilan sekolah di NTB. Kebetulan waktu itu saya mewakili SMK untuk lomba di kabupaten, mewakili SMK Negeri Gakulipan. Kebetulan saya sekolah di SMK ini dan alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan juara 1. Jadi teman-teman, sekarang terakhir kita akan meminta Asapari untuk menyampaikan mungkin motivasi buat teman-teman UKK Asyirat Masyarakat Timur untuk bagaimana bisa termotivasi ini bisa menjadi kori-kori yang bisa bermanfaat bagi masyarakat nusa dan bangsa. Baik, saya langsung saja. Motivasi yang saya berikan mungkin tidak terlalu banyak. Cukup pertama itu adalah jangan bosan-bosan untuk mempelajari ilmu agama, karena sungguhnya kalau kita mengenal jati diri kita yaitu ilmu kita, agama kita dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan susah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kita akan dipermudah untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia. Dan untuk satu yang saya ingin tegaskan bahwa cukup sebelum kita belajar itu luruskan niat kita karena Allah SWT dan istiqomah untuk belajar, jangan cepat menyerah, karena dalam menuntut ilmu itu adalah butuh waktu yang panjang. Tidak mungkin kita menuntut ilmu 1 kali langsung bisa. Itu proses yang banyak. Mungkin cuma itu yang motivasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Jadi nantikan podcast Quran UKK Asyirat selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.